Oke, Taib. Lalu menuju pernikahan ini sendiri, Ustaz. Kenapa sih kita nggak boleh pacaran, Ustaz? Sementara kan pacaran itu nikmat, Ustaz. Dan juga kita bisa sambil mengenal pasangan kita di sana, Ustaz. Mungkin sebelum menuju pernikahan itu, kenapa nggak boleh pacaran, Ustaz? Ya, jadi pacaran bukan tidak boleh. Boleh, sepuasnya bahkan. Tapi setelah nikah. Nikah dulu baru pacaran. Silahkan. Kemarin baru ada acara talk show juga kita di Makassar, judulnya pacaran halal, tanda kutip. Ya, sebenarnya kita boleh, karena pacaran memang itu dibolehkan. Artinya duduk berdua ngobrol, tatap-tatapan, orang ciuman, sampai puncaknya biologis. Islam membolehkan, tapi tempuh jalur yang dibolehkan, yaitu nikah. Yang tidak boleh zina, kan gitu. Ini dua hal yang ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Dan akad nikah cuma 5 menit saja, atau kurang dari itu. Kan wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana bin Fulana dengan mas kawin ini. Lalu dia mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Kan gitu. Jadi halal. Boleh safar sama-sama. Boleh biologis. Bahkan tidak ada yang akan curiga sama dia. Semua orang kalau malam pertama orang tahu akan terjadi interaksi biologis. Akhirnya maksimal biologis mereka dan juga ada pahala yang besar. Kemudian juga kalau hamil dua-duanya senang, keluarganya senang. Anak yang lahir jelas statusnya. Tidak ada namanya anak zina kan gitu. Kalau zina itu orang mulai dengan ketakutan, biologisnya terganggu, kemudian juga kalau hamil dua-duanya malu, makanya sering terjadi aborsi. Kemudian juga kalau lahir anaknya nggak jelas statusnya, dikenal dengan anak haram gitu ya. Jadi bukan tidak boleh, tapi lampiaskanlah dengan cara yang benar. Ada yang mengatakan lalu bagaimana caranya saya kenal pasangan saya sementara saya tidak pacaran sebelumnya. Ada kaidah dasar dalam agama Islam. Yang pertama nazar syar'i. Melihat sesuai dengan syariat yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Itu sudah simbol untuk seluruh tubuh. Jadi gak perlu bawa anaknya orang ke hotel, ke kuburan, kemana-mana gitu ya. Lalu dibuka bajunya, buka jilbabnya. Itu apa? Cukup nazar syar'i itu pun di depan walinya. Kata Nabi SAW, lihatlah dari calon pasanganmu apa yang membuatmu tertarik. Itu adalah wajah dan telapak tangan bisa. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Cukup secara global. Oh ini keluarganya keluarga berpendidikan. Keluarga orang baik-baik. Karena itu pasti sekitar masyarakatnya tahu kan gitu. Oh ini keluarga tidak baik. Keluarga ini terkenal maling lah apalah. Keluarganya cukup. Karena itu mewakili. Kan gitu. Kemudian yang ketiga lingkungannya. Boleh kita bertanya. Pada saat kita nazar syar'i kita boleh bertanya. Apa aktivitasnya? Ya, kegiatannya apa, kerja di mana, sekolah di mana, gitu kan, pergaulannya seperti apa, kita bisa, masa sekarang juga kita bisa cek medianya misalnya, kalau dia punya media, medsos ya, itu pasti kita bisa cek, mungkin kita bisa tahu dari situ cuplikan-cuplikan apa yang diangkat, kita bisa punya gambaran, itu hak kita. Lalu yang terakhir, yang keempat tinggal istikharah saja, ya, dan tidak perlu lama-lama, nggak usah tunggu bulan yang bagus, tanggal yang bagus, apalah segala macam, lama berapa bulan, ini nggak perlu. Ya, para salafus saleh itu mereka hari itu mau nikah ya hari itu jadi suami istri kan gitu. Saya sudah pernah sebutkan riwayat yang sahabat menikahi wanita yang sempat menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW tapi Nabi tidak punya hajat lalu Nabi tawarkan kemudian dijadikan mahar laki-laki di masjid itu hanya ayat-ayat Al-Quran dihafal. Itu dia belum kenal perempuan itu kan. Baru saat itu ditawarkan oleh Nabi SAW. Siapa yang mau nikahi wanita ini kan tadi dia tawarkan diri ke Nabi. Nabi nggak mau. Nabi nggak ada hajat. Lalu Nabi tawarkan, berdiri sahabat itu saya Rasulullah. Nabi bilang, coba cari apa yang bisa kau jadikan mahar. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa, saya miskin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, irji iltamis walau khatama min hadid. Coba keluar, pulang, cari walaupun cincin dari besi. Besi, ambil, lingkarin, jadikan cincin. Dia keluar, tidak dapat. Dia masuk lagi, tidak ada ya Rasulullah. Nabi tanya, kau hafal ayat Al-Quran? Dia bilang, iya. Saya nikahkan kamu dan itu maharnya. Detik itu juga jadi suami istri. Nanti kenalannya, gitu kan? Karena memang keliru kalau ada teman-teman sekalian dia pacaran dulu, lalu dia pikir dengan ini dia bisa kenal pasangannya. Enggak, dia nggak kenal. Makanya ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Kenapa? Baru kelihatan sifat aslinya. Waktu pacaran sembunyi semua, bagus-bagus dilihatin. Tapi orang sudah akad nikah itu berbeda. Allah SWT berikan keberkahan.